Sejak kecil, setiap anak diajarkan untuk tidak menerima apapun dari orang asing dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi. Namun satu kelalaian kecil bisa mengubah hidup selamanya. Kisah ini mengangkat kejadian nyata yang dialami Cara Robinson, seorang gadis berusia 16 tahun yang tampak biasa saja, tetapi memiliki kedewasaan mental di atas usianya. Suatu hari, Cara menginap di rumah sahabatnya, Jessie, karena orang tua Jessie sedang tidak berada di rumah. Dalam obrolan santai mereka, Cara mengusulkan untuk melanjutkan malam itu di rumah teman lain bernama Clara yang lebih besar. Ia tahu keputusan itu harus seizin ibunya. Cara pun menelpon Sarah, sang ibu yang sibuk bekerja. Karena kepercayaan penuh pada putrinya, Sarah mengizinkan tanpa ragu dan rencana itu pun disepakati. Saat Jessie masuk ke kamar mandi, Cara keluar untuk menyiram tanaman. Di saat itulah ia melihat sebuah sedan hitam melintas berulang kali di depan rumah. Awalnya dianggap kebetulan, hingga mobil itu berhenti dan seorang pria dewasa turun sambil membawa buku. Cara mengira pria itu hanya ingin bertanya sesuatu. Tanpa curiga, ia menjawab jujur bahwa orang tua tidak ada di rumah dan itu bukan rumahnya. Kalimat itulah yang menjadi kesalahan fatal. Dalam sekejap, pria itu menodongkan senjata ke leher Cara dan memaksanya masuk ke mobil dengan ancaman akan membunuhnya di tempat. Cara membeku, memilih diam karena tahu satu teriakan saja bisa merenggut nyawanya. Mobil melaju pergi dan Cara menangis tertahan di bagasi, tanpa tahu kemana dibawa atau apa yang menantinya. Ketika mobil berhenti di dekat jembatan, muncul keinginan untuk melarikan diri, tetapi rasa takut kembali menguasai dirinya. Pria itu kemudian mengikat tangan dan kaki Cara, memasukkannya ke dalam sebuah kotak plastik, dan membawanya ke sebuah rumah. Sementara itu di rumah Jessie, keganjilan mulai terasa. Air yang tadi digunakan Cara masih mengalir, dan Jessie yakin sahabatnya tak mungkin pergi tanpa berpamitan. Dengan panik, ia menghubungi Sarah. Sang ibu segera melapor ke polisi. Tetapi laporan itu tidak langsung dipercaya. Polisi menduga Cara kabur atau pergi bersama pacarnya. Putus asa, Sarah menghubungi Ryan, pacar Cara, yang dengan tegas membantah dan yakin Cara tidak akan melakukan hal seperti itu. Di rumah penculiknya, Cara dikeluarkan dari kotak dan dibawa ke sebuah kamar tidur yang penuh benda-benda mengerikan. Setiap sudut ruangan diamati dengan seksama. Pria itu mulai menginterogasinya secara keji, menanyakan hal-hal pribadi tentang keluarga, alamat, pendidikan, hingga hal-hal seharusnya tidak pernah ditanyakan pada seorang gadis seusianya. Meski ketakutan, Cara menuruti semua permintaan itu demi bertahan hidup. Pria tersebut kemudian menegaskan bahwa mulai saat itu Cara harus patuh sepenuhnya, karena satu kesalahan saja akan berujung kematian. Selanjutnya, apa yang terjadi? Meninggalkan luka mendalam yang akan selalu membekas dalam hidup Cara. Setelah kejadian itu, ia mulai menyadari tanda-tanda lain di rumah tersebut. Benda-benda yang menunjukkan kemungkinan pernah ada korban lain sebelumnya. Di ruang tamu, ia dipaksa duduk dan menonton hal-hal menjijikan bersama penculiknya. Sementara pikirannya terus mencari celah untuk melarikan diri. Sayangnya, pria itu selalu mengawasinya, hanya memberi waktu singkat sendirian yang sama sekali tidak cukup untuk bertindak. Menyadari bahwa nekat hanya akan memperburuk keadaan, Cara memilih strategi. Ia mulai berpura-pura menuruti keinginan pria itu, berbincang dengannya untuk membangun kepercayaan. Dari situlah ia mengetahui namanya Johnny, seorang pria yang mengaku memiliki toko. Namun setiap kali Cara mencoba menggali tentang keluarganya, Johnny langsung menutup pembicaraan, menyadari tujuan di balik pertanyaan itu. Ia memperingatkan bahwa suatu hari Cara mungkin akan dilepaskan, tetapi tidak ada yang tahu kapan, dan jika ia berani melapor ke polisi, maka ibunya yang akan menanggung akibatnya. Di tengah ancaman dan ketakutan yang mencekam, Cara hanya memiliki satu tujuan, bertahan hidup dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Meski ia tahu waktu terus berjalan dan bahaya semakin dekat. Berjam-jam berlalu, hingga Johnny kembali membawa Cara ke kamar tidur. Kini Cara mulai memahami pola perilaku pria itu, dan secara diam-diam ia mengamati setiap sudut rumah. Perhatiannya tertuju pada sebuah kalender di dinding, dengan nama seorang dokter keluarga tertulis di sana. Ada pula satu tanggal yang dilingkari, 2 hari lagi, bertuliskan Disneyland Return. Dari situ, Cara menyadari bahwa kemungkinan besar ada perempuan lain yang terkait dengan Johnny dan akan kembali ke rumah ini dalam 2 hari ke depan. Malam pun tiba, dan seperti sebelumnya, Johnny kembali memperlakukan Cara dengan kejam di kamar. Setelah itu, ia menyeretnya ke ruang tamu dalam kondisi yang sama, memaksanya duduk di sampingnya. Johnny menyalakan televisi, menunggu berita tentang hilangnya Cara.
Namun yang muncul justru kehampaan, tidak ada laporan orang hilang, tidak ada peringatan, tidak ada satupun tanda bahwa seorang mencarinya. Melihat layar berita yang kosong, Joni tersenyum sinis dan menegaskan bahwa tidak ada yang peduli pada Cara. Kata-kata itu menghantam Cara tanpa ampun, membuatnya runtuh. Lebih dari 12 jam ia menghilang dan dunia seolah tidak menyadari keberadaannya. Di tempat lain, Sarah dengan putus asa berusaha meyakinkan polisi bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada putrinya. Ia menghubungi semua kenalan dan sumber yang ia miliki, memohon bantuan, namun tak satu pun yang benar-benar menanggapi serius. Setelah desakan panjang dan penuh emosi, seorang polisi senior akhirnya setuju untuk membuat laporan dan memulai penyelidikan resmi. Kembali ke rumah Joni, Cara bersiap menghadapi malam paling menakutkan dalam hidupnya. Joni mengizinkannya pergi ke kamar mandi sendirian, sebuah kesempatan emas untuk melarikan diri. Namun rasa takut menahannya. Saat ia kembali, amarah Joni meledak. Penyiksaan semakin brutal hingga ia menodongkan senjata ke kepala Cara, mengancam bahwa semua telah direkam dan akan disebarluaskan jika Cara mencoba melawan. Cara memohon ampun, tetapi kekejaman Joni tak berhenti. Setelah serangkaian perlakuan menyakitkan, ia mengikat tangan dan kaki Cara, lalu memaksanya tidur di sampingnya. Tubuh dan jiwa Cara yang kelelahan akhirnya menyerah pada tidur. Pagi pun datang, dan Cara terbangun mendapati Joni masih tertidur lelap. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan tekad yang nyaris putus asa, Cara perlahan melonggarkan sekrup pada borgol di tangannya. Setelah perjuangan panjang, tangannya berhasil bebas. Kini rintangan terakhir adalah pintu utama yang dikunci dengan balok kayu. Dengan sisa tenaga, ia berhasil menggesernya. Pintu terbuka dan Cara melangkah keluar di bawah langit terbuka. Tidak ada waktu untuk lega, karena Joni bisa terbangun kapan saja. Cara berlari menuju jalan, menghentikan sebuah mobil yang melintas dan memohon pertolongan. Orang-orang di dalam mobil akhirnya membawanya ke tempat aman. Di kantor polisi, Cara menceritakan pengalaman mengerikan selama 18 jam penyekapan. Ia frustasi dengan lambannya respons, lalu mengungkap semua detail yang ia ingat tentang Joni dan rumahnya, mulai dari kandang burung yang banyak, jendela yang selalu tertutup, hingga sedan hitam yang ia gunakan. Salah satu petugas mengenali deskripsi tersebut dan segera membawa Cara kembali ke rumah tempat ia melarikan diri. Namun seperti yang diduga, Joni telah menghilang. Identitas aslinya terungkap sebagai Richard, dan ia tampaknya telah kabur setelah menyadari Cara meloloskan diri. Meski pelaku sudah pergi, penggeledahan rumah mengungkap kebenaran mengerikan. Semua yang diceritakan Cara terbukti ada. Ketika sebuah kotak yang selama ini dijaga ketat oleh Richard dibuka, polisi menemukan sisa-sisa kehidupan banyak korban lain, barang pribadi, foto, dan benda-benda yang menjadi saksi penderitaan perempuan-perempuan yang pernah jatuh ke tangannya. Potongan koran lama tentang kasus orang hilang bertahun-tahun lalu juga ditemukan di rumah itu. Cara kemudian dibawa ke rumah sakit. Secara fisik ia tidak mengalami luka parah, namun trauma emosionalnya jauh lebih dalam. Polisi menelusuri latar belakang Richard hingga menemukan istrinya, Genelia, di rumah ibu Richard bersama mobil hitam yang dikenali Cara. Genelia menolak percaya tuduhan tersebut, bersikeras bahwa suaminya adalah sosok keluarga yang baik. Namun saudarinya mengungkap bahwa Richard sempat menghubunginya malam sebelumnya dan menyebutkan menginap di sebuah motel. Polisi segera menuju ke sana, tetapi Richard sudah lebih dulu menghilang. Sementara itu, Cara berusaha kembali menjalani hidup normal. Namun bisikan dan tatapan penuh penilaian dari lingkungan sekitarnya membuat segalanya terasa berat. Demi keselamatannya, polisi menyarankan Cara tetap di rumah karena Richard masih buronan. Nasihat itu justru membuatnya merasa terkurung, seolah label korban terus melekat, meski ia tahu dirinya adalah penyintas. Tak lama kemudian, polisi menerima informasi bahwa Richard kembali ke kota. Operasi besar dilakukan, dan setelah ketegangan panjang, ia akhirnya tertangkap. Namun alih-alih menghadapi keadilan, Richard memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Cara tidak merasa puas. Ia ingin dunia melihat kejahatan yang telah dilakukan pria itu, agar tidak ada lagi orang lain yang mengalami penderitaan serupa. Kisah ini diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di Amerika pada tahun 2002.